Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Teacher Nabila, and in this video we will gonna learn about English article. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang artikel dalam bahasa Inggris dan juga pembahasannya serta contoh-contoh soalnya. Oke, simak video ini sampai habis. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian dari artikel. Apa sih artikel itu sebenarnya? Nah, artikel sendiri itu adalah kata sandang dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, itu tuh dipakai untuk uh, whether the noun refers to something specific or unspecific. Nah, jadi di sini types of article itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu definite article dan indefinite article. Nah, sekarang kita bakal ngebahas definite article dulu nih yang pertama. Definite article itu adalah artikel yang mengambil form. Jadi form khususnya itu adalah the dan digunakan sedalam berbagai situasi. Nah, ini tuh dipakai untuk countable noun maupun uncountable noun dan tergantung dari situasi dan kebutuhan. Oke. Okay? Nah, jadi di sini ada penggunaan dari definite artikel tersebut. Yang pertama yaitu oke, for your information, definite articles ini digunakan untuk bermacam-macam variasi ya guys. Nah, contohnya itu seperti berikut ini. Yang pertama, digunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contohnya, I have a book. Kita udah mention kalimat ini, dan di-mention lagi yaitu, the book is very interesting. Oke. Dan yang kedua, itu untuk benda yang baru pertama kali disebut, tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena diterangkan dengan beberapa kata. Contohnya, the boy who called you yesterday is my brother. Dan yang ketiga, digunakan untuk menunjukkan digunakan untuk benda yang baru pertama kali disebut, tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena benda yang dimaksud itu hanya ada satu. Oke guys, hanya ada satu ya, sehingga bisa langsung dimengerti. Contohnya, where is Anton? Antonnya hanya satu. He is in the classroom. Oke, so terus ada digunakan untuk menunjukkan kitab suci, tempat, laut, atau wilayah. Contoh di sini, the Sempu Island, the Atlantic Ocean. Oke guys. Nah, selanjutnya, penggunaan dari definite artikel yaitu digunakan untuk kata yang menunjukkan bangsa atau secara kolektif. Nah, di sini penggunaannya di the Javanese. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan suatu bangsa, suku, atau orang secara kolektif. Nah, lalu yang kedua yaitu digunakan untuk nama keluarga. Nama keluarga dalam bentuk jamak yang berarti family gitu. Contohnya di sini nama keluarga terakhirnya itu the Cullen. Terus digunakan untuk nama benda yang hanya satu-satunya. Contohnya the sun and the moon karena itu the sun itu hanya ada satu, moon juga cuma satu. Lalu yang terakhir digunakan di depan nama alat musik atau instrumen. Contohnya the guitar, the piano, and then contohnya tuh kayak contoh kalimatnya he kicked the ball. Dia menendang bola. Di sini bola juga termasuk benda. When I was at the zoo, I saw a lion. Ketika saya berada di kebun binatang, saya melihat seekor singa. Ini juga termasuk contoh kalimat ini. Oke, next kita akan membahas tentang indefinite articles. Nah, yang kedua, types of article yang kedua yaitu indefinite article. Oke, jadi indefinite article ini dikelompokkan dalam a atau n. Nah, kata sandang a itu digunakan untuk bentuk tunggal yang dimulai dengan bunyi konsonan, sedangkan n ini digunakan untuk kata-kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal seperti a, i, u, e, o gitu guys. Nah, sesuai dengan artinya, atau n itu artinya satu atau sebuah, maka indefinite article ini hanya dipakai untuk kata benda tunggal seperti a pen, a book, an apple, an umbrella, dan seterusnya. Nah, next kita akan beralih ke contoh. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan dari indefinite article tadi. Nah, di sini tuh sama seperti definite tadi,
Indefinite article ini memiliki penggunaan sesuai dari berbagai macam variasi. Nah, yang pertama itu digunakan saat di depan nama pangkat atau jabatan atau nama pekerjaan gitu. Contoh seperti a sailor, a teacher, dan seterusnya. A soldier. And then yang kedua itu digunakan di depan nama kebangsaan atau nationality ini kebangsaan. Contohnya an American. Like that. And then digunakan di depan nama agama, a Muslim, contohnya. Terus digunakan untuk kata benda tunggal yang dapat dihitung. Ingat ya guys, yang hanya dapat dihitung ya. Dan ini single countable. Contohnya, we have a pen. Nah, terus contoh yang berikutnya, penggunaan indefinite article ini. Used before a singular noun that is used as an example of a group of things. Yang artinya digunakan sebelum kata benda tunggal yang digunakan sebagai contoh dari sebuah kelompok benda. Contohnya, an announcer must be able to show theater of mind. An announcer. Di sini katanya. Lalu, used in writing a specific number. Specific number, contohnya, a couple of parents. Jadi digunakan dalam penulisan jumlah tertentu. Lalu digunakan dalam kalimat seru atau kalimat perintah. Atau kalimat yang menyatakan suatu pernyataan gitu guys. Contohnya, what a beautiful girl. Terus, I live in an apartment, yang artinya saya tinggal di sebuah apartemen. I watch a movie last night, yang artinya saya menonton film tadi malam. Oke, di sini ada exercise ya. Kalian boleh ngerjain exercise ini. Yang pertama soalnya itu he is eating bla 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 apple for breakfast. Oke, silakan dijawab. Udah ketemu jawabannya guys? Oke, jawabannya adalah N. Ya, kenapa N? Karena kata N digunakan sebelum kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf vokal seperti A, I, U, E, U. Nah, di sini kata apple. Apple di sini menggunakan huruf vokal A, sehingga jawaban yang tepat adalah N. Oke, next kita ke soal yang nomor 2. They visited bla 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 Taj Mahal during their trip to India. Oke, silakan dipilih jawaban yang benar dalam waktu 5 detik. Oke, udah ketemu jawabannya guys? Yap, jawabannya adalah the. Kata the di sini. The. Kenapa the? Karena kata the ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau unik. Atau nama tempat deh. Nah, di sini Taj Mahal ini adalah nama tempat atau yang spesifik gitu ya guys. Sehingga kata yang tepat itu menggunakan the. Oke? Apakah kalian benar? Nah, di sini ada soal nomor 3, 4. Ini ada 5 soal ya guys. Tadi kan udah 2 soal, terus sekarang tinggal 3 soal lagi. Soal nomor 3 yaitu I saw bla 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 unicorn in the park yesterday. Ayo guys, kira-kira apa nih jawaban yang tepat? Ayo, di sini aku beri waktu 5 detik ya. Yap, jawaban yang tepat adalah A. Oke. Kenapa A? Karena meskipun unicorn ini dimulai dengan huruf vokal U, bunyinya adalah bunyi konsonan, ada U. Oleh karena itu digunakan A. A unicorn, a unicorn. Oke. Itu alasannya guys. Jadi bukan a unicorn, itu salah. Jadi a unicorn. Oke. Paham ya guys? Oke, next itu soal yang keempat. There is blah 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 orange umbrella on the chair. Oke, silakan dipilih jawabannya guys. Oke, jawaban yang tepat adalah, ayo kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat di sini tuh sebenarnya N ya guys. Sorry, ini aku salah tulis. Jawaban yang tepat adalah N. There is an orange umbrella on the chair.
Karena kata N itu digunakan sebelum kata benda tunggal yang dimulai dengan bunyi vokal. Orange. Di sini orange menggunakan huruf vokal. Jadi jawaban yang tepat adalah an orange. Oke. Nah, ini soal yang terakhir, guys. Bla bla bla, sun rises in the east. Kira-kira apa jawaban yang tepat ya, guys? Ayo, silakan dipilih jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah the. Kenapa the? Karena kan tadi udah dijelasin. Sun ini adalah benda unik yang hanya ada satu di dunia, maka kata yang tepat itu adalah the. Oke? The sun rises in the east. Jawaban yang tepat adalah the. Oke, jadi gimana nih? Kalian benar semua atau masih ada yang salah nih? Kalau masih ada yang salah, eh, diharapkan kalian untuk berlatih terus ya. Oke? Nah, segitu aja video pembelajaran tentang artikel atau penggunaan artikel di dalam bahasa Inggris. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.